Halo adik-adik, selamat datang di video pembelajaran matematika bersama Matix. Matematika menjadi lebih praktis. Jadi teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran bersama Matix. Kemarin kita sudah membahas materi bilangan cacah sampai 100.000. Nah, untuk video kali ini kita masih membahas materi di kelas 5 yang materinya adalah KPK dan FPB. Kalian sebenarnya tahu gak sih KPK dan FPB itu apa? Kalau misalnya kalian nggak tahu, simak video pembelajaran kali ini ya. Jadi adik-adik, materi yang pertama akan kita bahas adalah KPK. Kalian tahu nggak sih KPK itu apa? Nah, KPK adalah kelipatan persekutuan kecil yang definisinya adalah bilangan terkecil yang merupakan kelipatan dari 2 atau lebih bilangan. Cara menentukan KPK itu seperti apa sih? Ada beberapa cara tahu teman-teman untuk menentukan KPK-nya. Yang pertama, cari kelipatan dari masing-masing bilangan. Terus, temukan kelipatan persekutuan yang sama dari kedua bilangan. Yang terakhir, ambil kelipatan persekutuan yang paling kecil. Jadi teman-teman, dari KPK dan FPB ini, poin yang paling penting adalah persekutuan yang sama. Ini kita harus mengambil bilangan yang sama untuk kita bisa mengalihkan, menyelesaikan. Nah, maksudnya tuh kayak gimana sih kak? Bentar ya, kita kasih contohnya. KPK dari 4 dan 10. Nah, ini sudah aku jabarin. Ini bisa seperti ini menggunakan namanya pohon faktor ya teman-teman. Ini namanya tuh pohon faktor. Oke. Aslinya tuh seperti ini, misalnya yang 422 ya. Ini 4. Misal ini 4, terus di sini 2. Nah, kalau misalnya di sini misalnya angka 8, kita taruh sini lagi. Jadi kayak menurun-menurun gitu loh. Nah, ini namanya pohon faktor, teman-teman. Nah, kita lanjut ya. Nah, teman-teman, ada beberapa tips untuk menyelesaikan KPK ini. Tapi tips yang paling penting itu kita lihat dari soalnya. KPK dari 4 dan 10 ya. Nah, kan bilangan itu terdapat 2 kan? Ada bilangan ganjil dan ada bilangan genap. Kalian tahu kan bedanya dengan ganjil dan genap? Ganjil tuh kan kayak 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Terus kalau bilangan genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kayak gitu kan. Itu bilangan genap. Nah, tipsnya adalah kalau misalnya di sininya bilangan ganjil, angka yang boleh ditulis paling kecil adalah angka 3. Itu. Terus kalau misalnya genap, angka 2, karena bilangan genap paling kecil adalah angka 2. Nah, kenapa angka ganjil di sini enggak angka 1? Karena bilangan yang dikalikan 1 itu, 1 kali berapapun, itu hasilnya akan bilangan yang sama. Misal 1 kali 8, di sini juga akan 8, ya kan? Atau 1 kali 3, di sininya juga akan 3. Jadi makanya kita nggak guna angka 1 karena akan mengalihkan hasil yang sama. Oke, kita lanjut ya. Nah, karena di sini angka 4, maka kita buat yang ini genap, ya kan? 2. Nah, misalnya nih kita nggak ada nih, belum terlihat. 2 kali berapa yang hasilnya 4? Ya, 2 kali 4. Sama kayak gini, ini juga genap. Berarti 2 kali berapa yang hasilnya 10? Kan hasilnya 5. Nah, jadi untuk
menyelesaikannya lagi teman-teman, kita lihat lagi nih. Di angka 4 ini kan hasilnya 2 kali 2 kan. Berarti kita tulis saja 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2 kan, jadi dipangkat. Nah, sedangkan yang 10 ini adalah 2 dikali 5. Nah, untuk menentukan KPK, teman-teman, kita lihat bilangan yang sama. Bilangan yang sama di sini adalah kan angka 2 kan. 2 pangkat 2 dan angka 2. Nah, kalau KPK kita lihat yang bilangan yang sama ini pangkat yang paling besar. Di sini pangkat yang paling besar tuh berapa sih? 2 pangkat 2 kah? Atau 2 pangkat 1? Nah, kalau teman-teman udah tahu, berarti 2 dipangkat 2. Ya kan? Nah, tips yang kedua adalah untuk menentukan KPK, sisanya kita tulis saja. Kalau KPK ya. Kalau KPK ini kita tulis saja. Kalau misalnya nanti ada kali 3, kali 4, kali 6, tulis semuanya di sini. Ntar kali 3, kali 4, kali 6, pokoknya ditulis. Sisa-sisa yang nggak sama itu pokoknya ditulis aja. Nah, karena di sini yang sisanya cuma angka 5, nih kita tulis angka 5. Berarti kita selesaikan aja. Jadi 2 pangkat 2 itu kan 4 kali 5. 4 kali 5 sama dengan 20. Coba kita lihat hasil akhirnya. Ya, jawabannya 20. Gimana? Udah ngerti belum teman-teman? Oke, kalau misalnya masih belum paham, kita next soalnya. Oke. KPK dari 10 dan 45. Sorry ya, ini ditulis dulu. Yang tadi ditulis dulu. Ganjil tadi angka 3. Kalau genap baru angka 2. Oke. Kita lanjut. KPK dari 10 dan 45. Kita lihat nih, 10 itu angka genap apa ganjil sih teman-teman? Nah, genap, betul. Karena genap, berarti kita di sini tulisnya angka 2. 2 kali berapa yang hasilnya 10? Yap, kali 5. Berarti jawabannya 2 sama 5. Coba kita lihat hasilnya. 2, 5. Betul. Terus kita lihat yang 45. Karena di sininya ganjil, teman-teman. Nih, angka 5 kan ganjil ya, belum genap. Emang gak genap, teman-teman. Jadi ganjil kita tulisnya di sini angka 3. Betul sekali. Nah, terus kita lihat nih. 3 kali berapa sih yang hasil 45? Coba kalian hitung. Oke. Hasilnya itu 15, teman-teman. Jadi 15 kali 3 itu kan 45. Nah, kita lihat lagi nih. 15 nih masih bisa dibagi lagi nggak sih sama angka 2 misalnya? Atau angka 3? Kan di sini ganjil berarti angka 3. Bisa nggak sih 3 di sini kita buat 3 kali berapa yang hasilnya 15 yang 3 kali 1, 3 kali 2, sampai jawabannya 3 kali 5. Nah, berarti kan ini ujung-ujung sama-sama 5 kan? Berarti sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Coba kita lihat hasilnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, ini merupakan hasilnya. Udah sesuai kan sama yang kita selesaikan tadi. Nah, berikutnya baru kita masukkan nih, kayak seperti tadi. 10 ini berarti 2 dikali 5. Terus ini 45, angka 2 nya nggak ada ya. Berarti kita langsung ke 3 pangkat 2 kali 5. Nah, habis itu kita lihat nih yang sama teman-teman. Yang sama itu angka berapa sih? Angka 5. Sama-sama pangkat 1. Berarti ya udah tulis aja 1. 5 ya. Terus baru kita masukin sisanya. Ini dimasukin. Sisanya kan tinggal angka 2 sama angka 3 pangkat 2. Nah, ini kita masukin aja pokoknya.
3 pangkat 2 dimasukin kali 2. Nah baru deh kita selesaiin. 2 dikali 9 kali 5, berarti 2 kali 45 yang hasilnya 90. Kita lihat hasilnya akhirnya. Yaps, 90 teman-teman. Kalian udah paham belum untuk menentukan KPK itu seperti apa? Oke, nggak apa-apa kalau misalnya kalian masih belum paham KPK itu seperti apa. Kita next pembahasan dulu, yaitu karena kita sudah membahas KPK, kita masuk ke FPB. FPB itu apa sih teman-teman? Faktor persekutuan besar. Kalau yang ini persekutuan kecil, berarti yang ini persekutuan besar. Oke. Jadi FPB ini definisinya apa sih? Nah, definisinya adalah faktor yang sama dari 2 atau lebih bilangan yang memiliki nilai terbesar. Oke, cara menentukannya masih sama seperti tadi, tapi hasil akhirnya berbeda. Membedakan apa sih? Oke, kita lihat dulu cara menghitung FPB-nya. Uraikan setiap bilangan menjadi faktor prima. Faktor prima itu tadi 2, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Terus cara kedua, ambil semua faktor prima yang sama dengan pangkat rendah. Oke, yang terakhir kalikan semua faktor prima yang sudah diambil. Sama seperti tadi. Oke, next. Contohnya, kita ambil contoh yang sama seperti KPK. FPB dari 4 dan 10. Ini nggak perlu dijelasin lagi ya. Nah, kita langsung tulis saja di sini 2 pangkat 2, sini 2 kali 5. Kalau di KPK tadi kita lihat yang sama, terus kita ambil yang terkecil, terus kita ambil yang terbesar, di mana terbesar itu adalah 2 pangkat 2, sedangkan di FPB ini kita ambil pangkat yang terkecil. Di sini pangkat yang terkecil itu pangkat berapa? Pangkat 1. Berarti kita buat di sini 1. Next, kita lihat sisanya. Selain angka 5 ini ada nggak sih pasangannya di sini? Nggak ada kan? Kalau misalnya nggak ada, ini nggak perlu dimasukin. Langsung aja. Jadi jawabannya cuman ini 2 hasil akhirnya. Oke? Kalau masih belum paham, kita next ke contoh soal berikutnya. Dimana 10 dan 45. Ini seperti yang tadi ya teman-teman. Kita next ke contoh berikutnya, itu ada FPB dari 10 dan 45. Masih sama seperti tadi. Uraiannya 2 kali 5, 3 kali 15, 3 kali 5. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi kita tulis kembali di sini 2 kali 5. Terus di sini 3 pangkat 2 dikalikan 5. Kita lihat. Angka 2 ini ditemenin nggak sih? Sebelah sini nggak ada, berarti ini nggak perlu. Terus kita lihat 3 pangkat 2 ada nggak sih? Sebelah kiri nggak ada, berarti ini nggak perlu. Berarti yang kita tulis cuman perlu angka 5 karena sama-sama pangkat 1 ya. Berarti FPB dari 10 dan 45 adalah 5. Nah, kita lihat contoh soal lainnya. Oh, ini latihan soal teman-teman. Jadi 2 contoh soal kakak rasa sudah cukup. Nah, ini coba kalian selesaikan. Kalian screenshot soalnya, lalu kalian post video ini.
Ya, coba kalian selesaikan dalam waktu 5 menit atau ya 2 menit. Kalau misalnya kalian sudah merasa bisa, kalian bisa selesaikan. Nanti akan kakak tampilkan jawabannya. Nah, teman-teman, ini berikut merupakan hasil dari KPK dari 12 dan 18. Nah, 12 ini adalah penjabarannya 2 pangkat 2 dikali 3. Sedangkan yang 18 itu 2 dikali 3 pangkat 2. Ingat, pertama yang kita lihat adalah bilangan-bilangan yang sama. Di sini keduanya ternyata sama-sama angka 2 dan sama-sama angka 3. Kalau di KPK, kalian harus ingat ambil pangkat yang paling terbesar. Di mana pangkat terbesar di sini adalah pangkat 2. Sama-sama pangkat 2. Jadi, 2-nya ini pangkat 2 dan 3-nya ini pangkat 2. Berarti sama dengan 4 dikali 9. Berarti KPK dari 12 dan 18 adalah 36. Next, hasilnya itu kalian selesaikan coba lagi ya. Nah, teman-teman, ini hasil dari penyelesaiannya dari FPB 20 dan 90. Sama seperti tadi, kita lihat yang sama. Nih, angka 3-nya tidak ada yang sama, berarti tidak kita perlukan. Terus angka 5-nya ada yang sama. Berarti yang ada 2 dan angka 5. Nah, angka 5 ini cuma satu bilangan, berarti 5 dikali 2 sama 2 pangkat 2. Ingat ya teman-teman, kalau misalnya FPB yang diambil itu cukup yang paling terkecil. Berarti FPB dari 20 dan 90 adalah 10. Sedangkan KPK, sorry aku coret sebentar ya. Nah, tadi ini kan seperti ini. Ini tadi FPB ya. Oke, kalau misalnya KPK berarti kita ambil semuanya. Nah, di sini yang paling besar itu adalah 2 pangkat 2. Dikali, ini dimasukin, jangan lupa, jangan ketinggalan, baru dikali 5. Dikali 5. Nah, 2 pangkat 2 dikali 9 kali 5 berarti sama dengan 36 dikali 5. Berarti jawabannya itu 6 kali 5, sorry ya, manual 30, 15, 180. Berarti FPB dari 20 dan 90 adalah 10, sedangkan KPK-nya adalah 180. Oke, teman-teman sudah paham belum sejauh ini? Kalau belum, masih ada satu soal, kalian selesaikan sendiri. Nah, ini kalian selesaikan, ada 3 bilangan sama saja, cuman perlu pohon faktor 3 buah saja. Nanti akan ada penyelesaiannya, di post dulu videonya ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini hasil coretan dari aku. Yang angka 12 ini ada 2 pangkat 2 dikali 3, sedangkan 16 ini 2 pangkat 4, sedangkan angka 24 2 pangkat 3 kali 3. Nah, berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 4 yang kita ambil karena paling besar, lalu dikali 3. 2 pangkat 4 itu kan 16 dikali 3 berarti sama dengan 48. KPK dari 12, 6 dan 24 adalah 48. Nah, kakak rasa sudah cukup soal-soal yang kakak berikan. Kalian tinggal belajar latihan soal sendiri. Tips-tipsnya diikutin, jangan sampai ada yang terlewat.
Jangan sampai tertukar antara KPK dan FPB. Kalau misalnya masih teman-teman atau adik-adik yang masih belum paham sama materi KPK dan FPB ini, kalian bisa tanya di kolom komentar. Kalian bisa tanya di kolom komentar. Kalian bisa diskusi. Nanti pasti akan dijawab kalau misalnya ada yang ingin bertanya, nggak apa-apa. Terus untuk video materinya kalian bisa request juga di kolom, ditulis juga di kolom komentar, nanti akan dibuat next video berikutnya. Terus terima kasih juga buat teman-teman dan adik-adik yang sudah mau bantu subscribe, like, dan komen di video sebelumnya. Jangan lupa buat tekan tombol lonceng bunyinya biar gak ketinggalan video-video pembelajaran arithmetic. Jangan lupa share juga ke saudara-saudara kalian, tetangga kalian, teman kalian, kerabat kalian, biar kita bisa belajar bersama-sama, bisa diskusi, bisa ngobrol, bisa tanya-tanya. Oke? See you next video berikutnya. Sebelum kita tutup video pembelajaran ini, mari kita hapus dulu layarnya. 1, 2, sudah bersih. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mau nonton sampai akhir video ini. Mohon maaf bila ada salah kata, bisa dikoreksi, bantu kritik dan sarannya. Sekian dari Matix, belajar matematika menjadi lebih praktis. Bye bye.